Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau ngobrol dengan salah seorang teman dari Romanisti Club Indonesia (RCI) untuk membahas tentu saja tentang AS Roma dan pertandingan yang akan berlangsung di hari Senin dini hari nanti, Roma melawan Inter. Nah teman-teman, untuk meramaikan Grande Partita kali ini, gue ingin bikin giveaway berhadiah jersey home Inter musim ini dengan cara menebak skor akhir partai Roma melawan Inter. Informasi lebih lanjut silakan langsung meluncur ke Instagram gue @cekinggita. Oke deh, nggak pakai berlama-lama, langsung saja kita ngobrol dengan Browe dari Romanisti Club Indonesia. Cerewetan Cekinggita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat pagi Browe, apa kabar? Oke, pagi bro kita sehat-sehat Wah, selalu. Gimana? Kabar? Sehat ya? sehat lah, walaupun Inter kayaknya nggak sekuat musim sebelumnya nih. Ya, Di tapi kan awal masih banyak musim. juga. Sebelumnya thank you ya. Ini udah berkali-kali ketika Inter menghadapi Roma, gue seneng banget nih ngobrol sama lo. Ntar gue izin gue upload ya sebagai collab dengan RCI ya berarti ya. Ya, boleh. Oke. Bro, langsung aja nih gue to the point. Ada apa dengan Roma dengan transfernya yang luar biasa menurut gue salah satu yang ini ya yang bergairah ya di Serie A musim ini. Tahu-tahu De Rossi-nya minggat diganti Zurich, bahkan Zurich kemarin sempat diisukan cabut lagi ya, maksudnya dipecat lagi kan kalau nggak bisa menang lawan Monza dan apa gitu. Oh, Monza dan di Europa League juga diisukan akan dipecat lagi, lalu De Rossi balik lagi. Ini ada apa sih sebetulnya sama Roma, bro? Gue juga sebenarnya ngelihat eh, yang sekarang juga lucu ya, ngelihat eh, Presiden Hmm. Fredkin Group yang di 2 tahun terakhir ini gue ngeliatnya lucu. Lucunya Hmm. ya yang tadi udah lu bilang ya kan, Roma transfer banyak, Hmm. ya kan. Ya meskipun ada beberapa yang bukan kemauan pelatih, Oh gitu ya. ya. Tanpa kemauan, Ya, tanpa approval dari pelatih transfernya. iya, ada beberapa pemain yang Oh. bukan dari approval pelatih, itu langsung dari direktur sportnya, langsung dari Gisolfi langsung. Hmm. Ya itu salah satu bagian kecil lah. Sebenarnya internal Roma juga menurutku lagi kurang baik-baik aja ya. Dalam artian begini, setelah ada beredar rumornya tuh Fredkin mau take over Everton, Hmm. oke, nah dia dengan Roma ini sudah mulai Setengah in hati. fokus nih, agak kurang Oh. fokus nih. Seperti Oh. musim-musim 2 musim sebelumnya lah, kayak kita yang ketika Roma tuh dapat gebrakan datengin Mourinho, tahu-tahu Hmm. juara, Hmm. tahu-tahu masuk final Europa League, Hmm. ya. Ada yang kurang di 1,5 tahun musim terakhir ini ketika Hmm. Fredkin itu men-take over Everton. Hmm. Ya mungkin ya besar kemungkinan menurut gue ya cepat atau lambat Roma juga akan dilepas sama keluarga I- Fredkin. Ini udah take over atau baru rencana untuk Sudah Everton? take over. Ya kemarin Oh, sudah udah. 95% lah. 95% lah. Berarti dia punya dua klub sekarang. Mau menjelang, tinggal peresmiannya aja sih kalau menurut gue. Oh, prosesnya sudah mencapai 95%. Iya, karena proses sudah dari musim lalu juga kan. Oke, Oke, oke. itu menurut gue yang paling Hmm. ini ya, yang paling Hmm. besar lah Hmm. pengaruhnya. Terus yang kedua juga dari urusan transfer pemain. Hmm. Ya yang ya dari banyak missnya lah, baik CEO, DS dan Hmm. De Rossi-nya juga nih. Hmm. Bahkan kan yang lucunya begitu De Rossi di cut, lalu lalu nggak lama CEO-nya juga malah mundur Hmm. karena banyak tekanan juga nih ke manajemen Roma ketika De Rossi dipecat. Jadi kalau dari gue pribadi ya mikirnya gini, ya it's okay DDR menurut manajemen performnya turun lah dari pas Hmm. dia jadi caretaker di musim lalu ya. Hmm. Akan tapi dilihat juga penggantinya DDR ini kalau cuma sekelas Ivan Juric ya buat apa? Hmm. Hmm. Kecuali kalau penggantinya itu yang sudah levelnya yang minimal ya, yang sudah
Balik lagi trofi ke lah level Mourinho. orientasinya. Iya, Ya, balik ya, lagi ke level Mourinho. ya walaupun bukan level Mourinho yang orientasinya udah ada juara lah di honornya Oke, lah. oke. Ya minimal itulah. Nah, seiring lalu Zurich datang, ya meskipun di awal dia datang Roma menang 3-0 lawan Indonesia, lalu menang lawan Hmm, Venezia, lalu draw melawan Bilbao. Nah, ketika hmm. melawan Elfsborg, itu Roma kalah 1-0. Itu Dan kalah gimana kemarin, sih, Bro? Lawan klub antah berantah loh, Bro. ya Seburuk Roma itu memang selalu penampilan. kesulitan kalau main lawan tim antah berantah. Hmm. Mourinho aja dulu dibantai 6-1 lawan Bodo, Bodo Glimt. Oh. Hmm, hmm, Kalau hmm. kita bermain di daerah-daerah yang suhunya melebihi dari, ya yang suhu dingin lah ya, suhu Ya, ekstrim lah ya. ya, Terus ya. juga dengan lapangan yang sintetis mungkin ya Roma juga memang kesulitan. Oke. Oke, terus balik lagi dan dari performa permainan juga Deros dan Juri juga nggak ada perubahan Hmm, signifikan. hmm, hmm, Jadi masih tetap memakai pakem yang sama dengan De Rossi ya. Dan hmm. gue juga nggak tahu De Rossi kenapa ya. Ketika dia menjadi caretaker itu formasi Roma itu masih dia berubah jadi 4 back. Hmm. Dari awal 3 back Mourinho jadi 4 back. Lalu di menjelang akhir musim kembali lagi ke 3 back dan dipertahankan Oh, sampai awal musim. De Rossi itu akhir di menjelang akhir karirnya dia balik ke formasi 3 back lagi. Iya, 3 back lagi. Iya, 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 Seperti iya. Mourinho lagi mainnya. Karena mungkin faktor target yang dia harus peringkat 4 karena kita ada chance tuh kan peringkat 4. Hmm, Akan tetapi kita juga ada peluang yang di UEL itu ya kan kita bisa mencapai hmm, final meskipun kita harus kalah melawan Leverkusen. Jadi emang fokusnya banyak dan dia mungkin menurut gue dia takut takut buat seperti yang ketika dia awal-awal buat menukangi iya, Roma itu loh. Dia kayak terlalu jor-joran. berhati-hati. Iya, sangat ini kan ultra ofensif kan di awal-awal kepemimpinan Iya, Rossi kan. ya lalu dia Hmm. apa namanya terlalu berhati-hati kalau menurut gue. Nah, dan itu kehati-hatiannya di Rossi itu berlanjut di awal musim ya meskipun ya nggak bisa jadi patokan ya baru 4 pertandingan ya Hmm. meskipun kita sudah menelan satu kekalahan lawan Empoli main di Olimpico Hmm, hmm. tapi ya menurut gua mengganti di Rossi dengan Zurich ya bukan putusan yang bagus menurut gua. Menurut lo Jurik di bawah De Rossi, entah kenapa kok gue ngerasa Jurik nggak seburuk itu ya. Bahkan menurut gue dari sisi pengalaman, dari sisi gaya permainan selama ini dia menukangi Torino, pernah menukangi Verona. Jurik menurut gue bagus-bagus aja ya dengan pemain yang seadanya. Apalagi sekarang bersama Roma nih dengan limpahan pemain yang relatif lebih bagus dibandingkan dulu. Menurut gue kayak ada chance dia bisa melebihi De Rossi atau menurut lo enggak ya? Enggak sebagus itu. Menurut gua nggak dari beberapa Hmm. pertandingan di 5 pertandingan awal Zurich menekangi Roma itu ya permainannya nggak ada progresif nggak ada Hmm. progresi yang bagus sama aja Hmm. stuck juga permainan cenderung ya Hmm. kita memang possession bolanya oke lah tapi dilihat Hmm. kita nggak jarang mendapatkan dikit lah minim lah peluang Ya, peluang apalagi supply buat Dovbyk itu minim banget nggak ada Dybala oke. udah minim banget kasihan kan kita punya striker yang menurut gua ya eh, predator lah Dovbyk itu predator lah menurut gua Ya, lalu striker tangguh lah tapi dia kalau nggak dapet supply ya buat apa ini Dovbyk ini musim ini sama seperti Vlahovic musim lalu di Juve itu kejadiannya gimana sama tuh? dia Gimana tuh? minim supply Oke. Dia tipikal striker nih, bagus minim supply. gue memang sebetulnya pengen membahas secara langsung tentang Dovbyk dan pemain-pemain lainnya ya, tapi ini berhubung udah lo singgung, jadi masuk aja. Dovbyk itu gue lihat kan kayak bomber banget ya, memang striker, ya memang striker nomor 9 ya, 9. memang kayak Vlahovic banget ya. Tapi emang gitu ya, dia sangat bergantung dari supply ya, dari supply lini Iya, tengah ya. jadi Dovbyk itu ya Edin Dzeko versi kaki kiri menurut gua. Hmm. Tapi Zeko tuh dia masih bisa mundur mantulin bola gitu dia masih bagus loh Zeko itu maksudnya walaupun karena tua aja ya tapi si Dovbyk juga gitu ya dia punya insting untuk jadi target man mantulin bola distribusin bola masih bisa ya si Dovbyk. Iya masih bisa. Nah pembedanya itu antara Dovbyk dan Dzeko itu hanya di kekuatan kaki. Kalau Dovbyk emang pure kiri aja, sedangkan Dzeko kan kirinya dia masih bisa mencetak gol, masih bisa untuk dribbling kalau Dzeko. Dua kaki. Oh kidal si Dovbyk ya wah keren banget dong Dovbyk ini Iya, jadi tipikal striker-striker kayak model persis apa ya? Vlahovic lah ya ya Ya, head to kayak headnya ya Vlahovic ya. Vlahovic ya persis ya Iya, oh ya ya Vlahovic. ya dan dibeli dengan harga yang menurut gua untuk ukuran seri A ya luar biasa juga 30 jutaan kan maksudnya
ya Inter Ya, dan Milan mungkin nggak sanggup juga berpikir 1.000 kali buat ngerekrut pemain dengan harga segitu ya. Ini Roma gila juga bisa ujuk-ujuk bisa ngambil Dovbyk tuh gimana sih? Udah ada isunya kah atau apa gitu? ya karena memang Sebelum. kebutuhan Roma memang striker ganas ya. Kan Hmm. Lukakunya kembali ke Chelsea, Hmm, hmm. kita juga nggak akan permanenin Lukaku. Sedangkan stok striker cuma kami Abraham. Mas Hmm, Tammy hmm. Abraham ya mau nggak mau Roma harus punya predator yang buas, dan Oke. Dovbyk top skor La Liga, dan dia Ya, juga ada ketertarikan buat bermain di Serie A. ya. Oke, gue pengen beralih ke Mercato Roma musim ini. Menurut lo siapa yang layak untuk diperhatikan nih dari Mercato Roma musim ini? Atau kemudian yang kedua, ada nggak yang blunder yang dilepas yang menurut lo nggak perlu dilepas nih seharusnya? Gimana bro? Ya kalau menurut gue, kalau dari Mercato ya menurut gue Manu Kone sih pembelian. Manu Kone, Dovbyk, sama mungkin ya Alexis Selmakers lah. Yang itu harapan gue ya. Hmm, hmm. Sama tentunya ya kalau untuk Hermoso, Hummels itu kan pemain-pemain, apalagi Hummels ya, yang udah uzur ya, menurut gue ya buat kedalaman squad oke lah, buat mentor-mentor di ini. Walaupun juga dia masih bisa fight buat di Serie A ya kalau usianya segitu ya. Hermoso masih 29 tahun loh bro. Gue bingung deh. Gue pikir dia bakal jadi starter loh. Ini di di Giornata awal dia baru main 4 kali kalau nggak salah Hermoso ya dan nggak semuanya jadi starter kan? Kenapa dia nggak Iya, nembus skuad utama ya? iya nggak bukan di plot utama, karena ya menurut gue di situ ada Angelino yang lebih mobile, yang lebih bagus. Jadi gue juga kaget Angelino ketika ditaruh di posisinya, kalau di Inter sama kayak kayak di Bastoni posisinya Angelino. Sekarang tuh Roma main pakai berapa back sih? 3 back. Iya deh, sama kayak Inter. Oh, si Angelino yang tadinya wingback, yang fullback, dia jadi sekarang jadi center back kiri. Dia jadi LCB Den- sama kayak Bastoni. Cuman Dengan dia tubuh lebih, mungil. Dia iya, mungil kan? iya. Oh, Tapi dia justru dia malah rajin ke depan ke buat depan ya memberikan ya ya. supply. Malah yang ya kalau nggak ada Dybala menurutku yang sering ngasih supply ke Dovbyk ya Angelino dengan umpan-umpan silangnya. Oh, oke. Lalu Jadi Soleh mungkin itu Soleh gimana? Hermoso. Ya jadi itu Hermoso yang Hmm. menurut gua Hermoso nggak bisa tembus line up karena masih ada Angelino. Oh iya iya iya, gue juga berpikir Hermoso akan sangat bagus kalau jadi LCB ternyata oh Angelino ya. Ini idenya De Rossi atau si Jurik? De Rossi. De Rossi. Oh oke. Oke bro. Sorry lanjut. Soleh Soleh ada apa dengan Soleh? Gua nggak tahu ini menurut gua blunder, mungkin blunder ya sejauh ini ya. Hmm. Eh, kita tahu lah Sule di Frosinone permainannya jadi Dia pemain sentral banget kan di Frosinone kan. iya dia salah satu yang enak untuk ditonton ya. Bahkan dia rivalnya Inter aja gue anjir Juve bisa punya pemain macam gini gitu kan. Dilepas gitu. Gue pikir tadinya buat gantiin Dybala ya. Ternyata Dybala stay malah datang Dybala dan Soleh nih. Ini gimana nih? Iya, kita gue sih ngarepkan ekspektasi kita tinggi ya terhadap Sule ya. Apalagi kan udah ngelihat permainan Sule ketika di Frosinone juga ya. Dia main bener-bener leluasa, dia nyisir dari kanan ke tengah, lalu dia melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan itu juga yang masih dilihat di awal musim pramusim itu ya sebenarnya masih seperti yang di Frosinone, cuman nggak tahu kenapa ketika masuk musim Serie A itu malah jadi kayak Anthony-nya MU mainnya muter-muter doang nggak jelas dari progres, nggak tahu tuh. Tapi kalau Dybala dia udah ini terintegrasi apa masuk jadi starter nggak kan sebelumnya ya isu Mercato dia lepas sehingga dia nggak main jadi menit awal. Sekarang dia udah mulai rutin jadi starter atau tetap super sub dia? Starter kalau nggak cedera, Iya, karena kan kita tahu lah di Dybala iya, iya. ada kurang bersahabat sama kondisi fisiknya ya. Hmm. Oke, kalau gitu langsung aja deh. Tolong bantu ini ya penonton YouTube gue untuk membayangkan starting line up-nya Roma ketika nanti menghadapi Inter. Formasi selama ini dia berapa, Bro? Dia 3-4-2-1. 3-4-2-1 striker tunggal Dovbyk ya. Kita mulai dari kiper. Kiper siapa sekarang Roma saat ini? Tetap Miles Villar, tetap Miles Villar. Kiper cadangannya Roma siapa sih? Matthew Ryan, Oh, kayaknya kiper sebelumnya uzur. Roma. Oh, oke. Sebelumnya kipernya Roma siapa sih? Gue yang zamannya Rui Mourinho yang Patricio. Portugal.
Itu Rui dia kemana? Patricio, Rui Patricio? Atalanta. Wah, anjir, Atlanta gila ya. Tapi Rui Patricio itu bertahan coba di eranya Mourinho ya. De Rossi langsung disingkirin ya. Iya, karena memang ya gue kontraknya habis dan tidak panjang aja sih. Oh, tapi sebelumnya kayak nggak buruk-buruk banget kan ya Rui Patricio sebetulnya. Iya nggak buruk-buruk banget, cuman memang De Rossi itu butuh kiper yang bisa sambil ngalirin bola. Oh, Sedangkan Rui Patricio itu emang kayak model tradisional kiper Buffon aja ya. aja. Kayak model Tradisional Buffon ya kiper ya. kiper Oke. aja dia kurang bisa mengalirkan bola. Dan itu emang kipernya Mourinho emang nggak butuh yang bisa distribusin bola juga ya. Ya benar. Kalau Oke, Mourinho, oke, oke. Nah sekarang gimana kiper Roma saat ini menurut lo? wah Roma kalau kiper bukan Spier mungkin Roma udah jadi Oh, oke. lumbung gol tim manapun. Dia berapa dia bro? Masih Kenapa? muda nggak? Umurnya masih muda nggak? Masih 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 di bawah 25 kok. Wah ini hot banget dong bisa jadi inceran klub-klub gede juga ya di musim mendatang ya. Ya udah rumornya Manchester City udah mulai ngelirik nih. Anjir. Pep, Oke, tiga center back. Angelino, center back tengah siapa? Evan Dika, Oke, Evan Mancini. Dika bagus. Oke, Mancini ya. Evan Dika ini bagus banget nih. Sayang apa ruginya pemain Afrika tuh 2 tahun sekali harus bela ke Piala Timnas. Afrika mulu sih ya. Timnas. Iya, iya, iya. Oke, wah gila ya. Hermoso bahkan nggak bisa bersaing di situ ya. Padahal kalau ada Hermoso, ya bagus juga. Tapi emang nggak mobile. Padahal Hermoso juga menurut gue bagus-bagus aja loh. Long ball-nya bagus, kidal juga. Cuma memang dribblenya nggak sebagus Angelino sih ya. Sekarang sepak bola sekarang membutuhkan center back macam Calafiori, macam Bastoni yang bisa dribble sampai ujung-ujung dunia sih. Terus center back yang akan masuk kalau di babak kedua siapa bro? Ya Ada mungkin nggak? kalau ada perubahan formasi ya dari biasanya sih Hermoso dia masuk lalu Angelino Hmm. dibalikin lagi ke wingback. Oh gitu, ya 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 ya. Ya. Oke, kalau gitu lanjut 5 gelandang bro. Oke, mungkin empat gelandang Empat, dulu ya, empat gelandang. ya 4 gelandang, sorry, 4 gelandang. Ya mungkin yang di kanan yang sisi kanan itu Jaki Selik ya. Wingback Oke, kanannya Jaki Selik. Terus oke. mungkin yang di kirinya bisa El Sharawi mungkin kalau dia fit. Hmm. Lalu Kalau di nggak fit, kalau nggak fit siapa biasanya? kalau nggak fit biasanya Angelino. Nah kalau nggak fit Oh, biasanya Angelino tuh Hermoso yang akan mengisi. oh, oke oke. Tapi El Shaarawy jadi wingback gitu dia defense offense-nya imbang dia. Maksudnya bisa bantu defense juga dia. Ya bisa bantu defense karena ya keadaan yang memaksa dia harus seperti itu supaya dia Hmm. tetap menjadi bagian dari tim. Dan dia tuh Oke, orangnya ya menurut gua legowo lah. Gue ditaruh di oke, mana oke, aja, oke, gue bakal oke, perhaus bisa gue. Dan dia juga udah defense dia juga udah lumayan bagus sih. oke. Tim player banget ya. Oke. Lalu 2 gelandang tengah. Menurut gue akan diisi Cristante sama Pisili. Terus tadi sama siapa sorry bro? Pisili, Di sini siapa aja gue baru dengar. pemain muda, pemain muda. Oh, gue jadi ingat pemain mudanya Roma yang bagus banget siapa Bove ya. Ya, Berapa cabut ya dia? gini dia cabut karena tipikal Bove itu dia seorang destroyer, tipikal Oh, tipikal penghancur. Ya kalau dulu Italia punya Gattuso lah. Nah kalau saat oh, ini ya Bove gitu seperti itu. Sedangkan Roma butuhnya gelandang yang box to box yang bisa juga mencetak gol. Nah, oke, Pisili oke. ini, nah kemarin Pisili udah dipanggil timnas di Spalletti nih kemarin. Terus Oh, udah internasional kemarin. oke, 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 oke. Hebat juga ya Roma ya bisa. Padahal Bove menurut gue juga nggak buruk-buruk banget. Maksudnya Iya, energik nggak gitu kan. buruk banget. Kaget gue dilepas. Oh ternyata karena punya pemain yang lebih lebih cocok dengan skema sekarang ya. Nggak cuma angkut air pekerja kasar doang ya. Dia punya kemampuan nyerang yang bagus juga yang sekarang ini. Iya, bedanya ini dulu sama case-nya sama waktu ketika De Rossi dan Aquilani sama-sama di Roma nih. Hmm. Aquilani Tapi dilepas. Roma lebih Hmm. butuhnya saat itu De Rossi ketimbang Iya, butuhnya lebih bisa bertahan ketimbang yang bisa iya, iya, nyerang. iya. Jadi Aquilani yang dilepas ke Liverpool. Iya, dulu sepak bola zaman dulu lebih suka pemain-pemain De Rossi Gattuso dibandingin si Aquilani. Sekarang Iya, kebalikan ya. iya sekarang kebalikannya. Jadi ya menurut gue ya Gokil. oke lah. Toh juga menurut gue Bove juga udah setak mentok segitu-segitu aja. Oh, Menurut oke. gue dia emang udah nggak bisa growth lagi. Oke, Dan oke. Pisili
menurut gue yang masih bisa. Apalagi kemarin dia udah mencetak gol kan Oke, ketika menyelamatkan Roma. oke. Lanjut dua ini gelandang serang di belakang striker. Ya, oke, yang pas Dybala masih 50-50, gue juga nggak yakin. Tapi Dybala memaksa main mungkin dari babak kedua kalau Dybala ya. Oke, Artinya Pellegrini, sama Baldazi atau siapa? Baldanzi. Sebenarnya Oke. sama Baldanzi. Baldanzi sekarang udah rutin jadi starter ya? Ya, dan ya ketimbang Soule menurut gue Baldanzi ya. Sebetulnya gila ya, Roma tuh mewah loh kalau menurut gue ya. Ada Soule, ada Baldanzi, belum lagi gelandang tengahnya masih ada Cristante ya. Maksudnya ya cukup-cukup aja buat buat mengarungi Serie A dengan kedalaman skuad macam itu ya. Wah, harusnya bisa, bro. Kalau diracik dengan Racik. game plan Oke. yang bagus, Ya. ya Roma sebenarnya bagus. Sekarang dari possession juga udah oke. Cuman kan kurangnya apa nih yang buat Roma itu sulit banget menciptakan peluang. Oh, Itu justru sulitnya sebenarnya problem menciptakan utamanya. peluang. Bukan lini Iya, belakang, justru kreativitas menciptakan peluang ini. Padahal ya berlimpah kan, Baldanzi, Pellegrini, Dybala gitu ya. Tapi menurutku ya, sulit menciptakan balik peluang. balik lagi eh, problem internal Roma itu mempengaruhi performa Roma juga Oh, dari tuntutan oke. supporter, apalagi supporter pasca pemecatan De Rossi, mereka akan melakukan boykot selama 30 menit awal ketika Hmm. main di home. Itu Hmm. sebagai bentuk perlawanan buat Fredkin, presiden Roma. Hmm. Hmm. Udah gitu Oke. juga Hmm. Baldanzi Solo itu kan satu tipe ya, dengan satu tipe yang proyeksinya bakal menggantikan Dybala. Karena mereka tuh lebih bagus ketika bermain di sisi kanan. Karena mereka punya cut Oh, inside yang bagus. dua-dua kidal. Kidal dua-duanya. Tiga pemain kidal nih jadi satu di berarti sekarang nih. Iya, Wah, sinting. Tambah penyerangnya kidal juga, tapi Dovbyk nggak pergerakannya nggak yang kanan. Kayak Vlahovic kan cenderung ke kanan juga tuh. Kalau Dovbyk nggak ya? nggak, Kalau nggak, Dovbyk nggak. gimana? Oke. Nggak. Bahkan dia kemarin dua gol dia ketika melawan Monza sama melawan Hmm. Udinese itu dia malah justru shooting dari sisi kiri. Dia Ya, dribbling, langsung gue shoot. lihat di Ya kotak itu penalti. Hmm. striker Dovbyk kalau Oh. dikasih, ya itu tipikal striker oportunis. Kalau sudah di kotak penalti dapat peluang, kalau pas dengan kaki kirinya itu Hmm. jaminan gol Wah, itu. wah ini bakal seru nih. Acerbi Dovbyk nih. Oke. Wah gila sebetulnya ini tiga pemain kidal nih mewah juga nih. Bahkan cenderung mubazir nih kalau pembeliannya kayak nggak direncanakan jauh-jauh panjang nih ya. Kalau sampai ada tiga pemain kidal setipe kayak gini kan. Iya, makanya Baldanzi itu malah sekarang lebih sering ditaruh di sisi kiri di belakang striker. Hmm. Ya kalau waktu lawan Udinese dia main di situ dan dia cetak gol perdana buat Oke. Roma. Dan yang sekarang yang jadi harapan baru fans-fans Roma ya Baldanzi ini. Oke. Lalu bro, lima pemain yang akan masuk di babak kedua biasanya siapa bro? Ya biasanya ya yang tadi gue bilang Hermoso. Hermoso. Ya terus mungkin kalau kita lagi ada ini mungkin Dybala bisa main dari babak kedua karena kan dia kondisi Oke. kebugarannya. Oke, Oke, lalu Dybala. Leandro Paredes. Wah, anjir masih ada Paredes Cristante juga. Sebetulnya mewah juga ya, mau bangke banget ini Roma. Iya loh, ada Paredes, ada Cristante yang di klub lain mungkin bakal jadi untuk ukuran Serie A bisa jadi starter loh dua pemain ini. Iya, paling satu lagi ya Manu Kone mungkin. Manu Kone apa posisinya bro? Gelandang tengah, box to box. Oh, oke, box to Timnas box. Prancis. Oh iya, kemarin di jeda internasional yang sebelum ini dia cetak gol ya? Atau debut Iya, ya? Oke, oke, iya oke, dia, oke. dia, dia udah main dia udah main juga, udah main di inti juga sih kayaknya sih. Iya, Ya Manu mungkin ya Kone. tetap buat rotasi buat belum inti banget sih. Ya buat tapi udah masuk timnas. Oke, oke. Berikutnya, yang membuat Roma akhirnya kecolongan, kebobolan atau kalah biasanya tuh kenapa sih bro? Yang Serangan satu balik, hmm? Hmm? serangan balik. Serangan balik. Oke, karena asik nyerang, karena asik nyerangnya gitu ya. Iya, bukan terlalu aslinya karena kan memang position football yang salah satu backnya itu saat center back pasti dia akan maju. Semisal Oke,
nyerang dari sisi kanan itu pasti yang akan naik ke depan itu Mancini. Mancini, oke. Dan gitu pun sebaliknya kalau dari sebelah kiri ya artinya Angelino yang akan naik. Jadi cuma Oke. menyisakan Evan Dika sama yang satu back sisanya itu. Sisanya, oke oke. Meninggalkan Ya jadi satu ya celah. Hmm. ya jadi ketika ada serangan balik terlambat dalam hal transisi. Ya Oke. apalagi kalau udah menit-menit di atas menit 30 lah yang udah Oke. terkuras stamina-nya lah. Ya itu seringnya sih dari situ. Bahkan melawan Venezia aja kegolan juga dari sisi apa namanya counter attack lalu ada Counter attack. terjadi foul akhirnya cetak gol. Ya Oke. gitulah pokoknya counter attack. Sama di Salmaker, set piece. oh set piece. Set piece beberapa kali kebobolan set piece. Set piece corner gitu-gitu. Ya, bola-bola mati sering banget. Sama kayak Inter aja kelemahannya. Inter juga dua di akhir ini ya dua hal itu tuh. Lagi build up, kerebut, dapat intercept, kebobolan itu serangan balik. Terus bola mati juga berapa kali nih sekarang lagi heading-heading di kotak penalti ini. Makanya Dovbyk Mancini yang sering gol dari apa namanya bola-bola mati sundulan nih jadi peluang Roma. Eh apa namanya? Tadi gue mau nanya apa ya? Gue jadi lupa. Salmaker kemana bro? Cedera. Oh cedera. Nah kalau dia nggak cedera dia bisa di kiri. Oke, Salmaker tuh sayang banget Milan nggak manfaatin. Padahal dia udah berkembang banget di bolonya. Berkembang misalnya nemuin sentuhan lagi. Dilepas. Nah kepergian Tammy Abraham nggak ngaruh bro. Kenapa Tammy Abraham dilepas sih? Padahal kan lumayan buat jadi backupnya Dovbyk. Menurut gue ya dia udah dia tuh apa ya ketika dilatih Fonseca it's okay. Tapi begitu Hmm. lepas dari Fonseca dia udah menurut gue Hmm. ya udah turun lah udah menurun lah udah nggak inilah karena dia terlalu banyak bukan tipikal striker ganas dia lebih ke poacher sih lebih ke gol-gol poacher jadi eh, striker yang sukanya tuh di sekelibit-sekelibit gawang yang kadang-kadang bola susah tahu Hmm. gol kira udah one on one tuh nggak gol kayak kemarin lawan Milan aja di one on one Sommer malah nggak gol kan Oh, berarti oh ini lawan Inter Tammy kemarin. Abraham itu ini faktor Fonseca ya. Dia bagus waktu Fonseca di Roma, sekarang dibawa lagi oleh Fonseca ke Milan. Iya Oh, karena ya itu gue pikir kenapa Milan ngambil Fonseca, mereka punya Jovic, ternyata Fonseca connection ya. Oke. Pemain Roma yang kelelahan di international break ini siapa aja bro yang dipanggil oleh timnas dan bermain? nggak ada Lo hafal nggak? Nggak nggak ada. ada nggak ada Dovbyk maksudnya dipanggil tapi nggak mengalami kelelahan. nggak, tapi dia Duh, main nggak? Dovbyk main nggak di? iya, iya, iya. Oke. Ya, cuman kan stamina udah bikin tipikal striker yang staminanya wah, Badak juga dia, ya? banyak staminanya. Oke. Terus Siapa lagi yang Pellegrini kan main cuman kartu merah? merah. Ya, Oke. jadi ya nggak masuk hitungan. Oke. Oke. Ya, ya udah selebihnya ya ada yang dipanggil tapi kan nggak main. Kayak Pisili kan dipanggil tapi nggak main. Hmm. Wah, berarti ya cenderung bugar nih dari sisi Ya, apa cenderung kalau dari kebugaran sisi kebugaran kalah Roma sama Inter Inter eh, jauh. Roma lebih unggul. Oke, oke, oke. Oke, terakhir bro, prediksi menurut lo gimana? Main di Olimpico kan ini? Ya, main di Imbang. Olimpico. Hmm? Roma juga 5 pertandingan terakhir nggak pernah menang lawan Inter ya. Menang sekali lawan Inter ya. Menang. Waktu di 2022 atau yang menang 2-1. Dari pertemuan juga Roma baru menang 15 kali, kalahnya 20 kali sama Inter. Anjir lo hafal aja lo. Tapi terakhir De Rossi waktu awal-awal ngelatih Inzaghi keteteran juga tuh, seru banget tuh Ya, pertandingan. 4-2 ya. Eh, Ya walaupun kalah 4-2 tapi seru lah waktu itu. Good game lah waktu bisa itu. bisa ngelawan ya. Di Hmm. performa Inter yang musim lalu lagi wah, gacor lah. Iya makanya. Nah, Hmm. gue musim ini ngelihat performa Inter yang udah kebobolan 9 ya. Hmm. Menurut gue Roma ada kans peluang menang nih. Kalau musim Hmm. lalu gue ketika Roma Inter gue bilang Hmm. Roma kalah bisa pasti kalah. Tapi kalau musim ini ya menurut gue ya sama-sama lah dua tim sama-sama permainannya belum Inter belum ke permainan Ya. terbaiknya. Hmm. Roma juga belum nemu permainan terbaiknya juga apalagi Hmm. Inter juga udah kebobolan 9 meskipun udah masukin udah 16 kali ya. Dan sebenarnya musim ini juga Inter udah bukan Martinez sentris ya, dia lebih ke Thuram musim ini yang Hmm. lagi on fire ya. Ya. Tapi ya gue yakin Roma masih bisa menang sih walaupun tipis dan Oke. buat naikin mental bertanding buat kepercayaan supporter juga itu penting banget sih apalagi ini main di kandang jangan sampai kalah lagi lah di kandang.
Kemarin kita udah Oke. kalah tuh lawan Empoli. Iya nih Ya kemarin ini prediksi gue seru nih. Hmm. antara Punya dua peluang satu sih menang. Oke, menang Roma punya 2-1 sih. punya peluang menang lebih besar dibandingkan pertemuan sebelumnya ya, melihat tren-tren akhir-akhir ini ya menurut lo ya. Iya menurut gua ya itu yang tadi gue bilang karena Ya, faktor internet juga ya. gampang dibobol juga musim ini kan nggak kayak musim Betul. lalu kan. Betul, betul, betul. Sama jumlah kebobolannya kayak Monza aja. Monza ada di zona degradasi. Iya 9 ya 29 kan Inter kan musim ini. Iya, anjir. Oke deh, berarti kalau dengar dari cerita lo, rasa-rasanya nih kedua tim bisa-bisa kecolongan dengan cara yang sama nih. Set piece serangan balik. Karena Inter kebobolan 9, itu set piece serangan balik, set piece serangan balik. Ya sebenarnya ini memang kalau gue bilang sebenarnya pertandingan yang sama ya kalau dari sisi kelemahan sama dari segi permainan. Maksudnya permainannya sama-sama pakai 3 back. Ya, Terus sama-sama satu satu center backnya akan bantu penyerangan di sisi yang lagi ya, menyerang. Ya kalau di betul. Inter ada Bastoni atau Pavard atau Pavard. Darmian biasanya ya. Ya, ya. Ya di Roma pun juga sama. Jadi Oke, ya oke. kalau yang lu bilang itu ya gue setuju nih. Jadi Ya, ya, ya. siapa yang lengah, minim konsentrasi ya itu. Tapi seenggaknya gue yakin Roma bisa menang karena itu tadi salah satunya Inter gampang dibobol musim ini. Lalu banyak yang ada pemain inti yang absen ya Barella ya. Barella Barella masih justru cedera. akan main. Barella justru akan main. Oh udah bisa main. Sepertinya. Karena dia ya pemulihan lah di jeda internasional ini. Ya, Tapi oke. ya, Fratesinya yang 50-50 ya? kenapa? Fratesi ya? Justru itu dia tuh, gara-gara international break ini Fratesi Zielinski cedera nih, bangke banget emang anjir. Ada-ada aja. Ya berarti ya bisa lah. Berarti kan tengahnya Ya, cuma ngandelin aki-aki Mkhitaryan ya sama anjir. Hakan. Oke, Ya bisa lah oke ini deh. Roma. Oke bro, thank you atas waktunya. Minta izin gua upload ya bro Oke, ya. Sip, oke, thank thank you. you. Bye-bye bro, sehat-sehat terus. Bye. Oke. Widih, mantap bro. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat-sehat terus untuk teman-teman Romanisti Club Indonesia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan,